Sejarah pertempuran di Singosari. Istilah bendera memang berasal dari bahasa asing, kata ini baru dikenal oleh bangsa-bangsa Nusantara selepas kedatangan penjajah Portugis dan Spanyol pada abad ke-16 Masehi. Kata bendera sendiri berasal dari bahasa Portugis, bendera, orang Spanyol menyebutnya, bandera, baik bendera maupun bandera dipercayai berasal dari urat kata bahasa Jerman Italia, bandeira. Kata bendera pada kemudiannya diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kepopuleran kata bendera mengalahkan kosakata serupa yang berasal dari bahasa orang-orang asli Nusantara sendiri. Orang Jawa mengenal bendera dengan istilah, panji-panji, orang Cirebon dan Indramayu menyebutnya, klebet. Berkenaan dengan bendera merah putih, rupanya jauh sebelum Indonesia menetapkannya sebagai bendera kebangsaan, bendera tersebut telah digunakan sejak lama. Sementara orang beranggapan bahwa merah putih adalah bendera Majapahit, pendapat ini memang tidak ada salahnya, karena memang ada dasar dan buktinya. Meskipun begitu masih banyak orang yang belum tahu bahwa justru yang mempopulerkan bendera merah putih pada abad ke-13 mulanya adalah musuh Majapahit, yaitu Jayakatwang. Raja ini mengibarkan bendera merah putih ketika menaklukkan Singsari. Raja ini pula tetap konsisten mengibarkan bendera merah putih ketika melawan pasukan Raden Wijaya pendiri Majapahit, yang hendak meruntuhkan kerajaannya Kediri. Bukti tervalid bahwa Jayakatwang menggunakan bendera merah putih sebagai bendera kerajaannya terekam dalam sebuah prasasti. Prasasti itu mulanya dikenal dengan nama Prasasti Piagam Butak karena memang ditemukan di Gunung Butak. Belakangan istilah prasasti Piagam Butak itu kemudian diubah seiring telah diketahuinya isi prasasti itu. Isinya mengabarkan tentang berkibarnya bendera merah putih di barisan tentara Kediri di bawah pemerintahan Jayakatwang. Bendera merah putih dikibarkan pada tahun 1292 oleh tentara Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Prabu Kertanegara dari Kerajaan Singasari tahun 1222 sampai tahun 1292 Jayakatwang melancarkan pemberontakan dengan menggunakan siasat mengirim tentaranya mengibarkan panji-panji berwarna merah putih dan gamelan ke arah selatan Gunung Kawi. Padahal, pasukan terbaik Singasari dipusatkan untuk menghadang musuh berada di sekitar Gunung Penanggungan. Perlawanan ini mendapat perlawanan dari tentara Singosari yang dipimpin oleh Raden Wijaya dan Ardaraja, anak Jayakatwang menantu Prabu Kertanegara. Dalam sejarah, tentara merah putih yang ditugaskan Jayakatwang untuk berontak kepada Singsari itu pada akhirnya berhasil menumbangkan Singasari. Jayakatwang kemudian menjadikan Kediri sebagai kerajaan berdaulat kembali. Perlu dipahami bahwa dahulu Singasari Tumapel adalah bawahan Kediri, namun di masa Ken Arok memerintah Tumapel, Kediri dapat ditaklukkan Singsari Tumapel. Dalam hal ini maka Jayakatwang adalah menuntut balas atas kekalahan nenek moyangnya. Nasib baik rupanya tidak berpihak lama pada Jayakatwang, sebab selepas beberapa tahun menaklukkan Singsari, ia diberontak oleh Raden Wijaya, musuhnya kali ini bukan main hebatnya sebab bersekutu dengan kerajaan Monggol. Kerajaan yang kala itu sebagai kerajaan terkuat di muka bumi. Jayakatwang tidak gentar sedikitpun dalam menghadapi Raden Wijaya dan sekutu Mongolnya, ia tetap mengibarkan bendera merah putih tinggi-tinggi untuk melawan Mongol dan Raden Wijaya. Meskipun, pada akhirnya Jayakatwang dan kerajaan yang baru ia bangkitkan dari keterpurukan ambruk dikalahkan musuh-musuhnya. Kegagahan bendera merah putih yang dikibarkan Jayakatwang untuk mengiringi pasukan tempurnya terekam jelas dalam prasasti Piagam Merah Putih. Demikian aksaranya, An mangkana lumaku tamuwa sanjata Kri Maharaja datang ira bucarat. Tan asowei ikang kala, mao tekang catru sakakulwan, irika. Takri Maharajana perang sahawat wanira kabeh. Alaralayu mewah catru Kri Maharaja, akwe elwangnya teher atingal, yayan pangdawuta kabeh semui lawan Kri Maharaja, ring samangkana. Hana tatunggul ning catru layu-layu katon wetani haniru, bang lawan putih warnanya, sakatonikang tunggul ika. Jirika tayan pangdawut senjata sang ardaraja, lumakwa kenan saya praorti, alayu niskarana nucui kapululungan purwakani sanjata Kri Maharaja rusak Kri Maharaja pewatian tardabakti ikri Kertanegara. Terjemahan. Demikianlah keadaannya ketika tentara Sri Maharaja, Raden Wijaya, bergerak terus sampai ke Rabut Carat. Tak lama setelah itu, datanglah musuh dari arah barat. Ketika itu juga Sri Maharaja bertempur dengan segala bala tentaranya dan musuh pun lari tunggang langgang, setelah mengalami kekalahan besar. Tetapi dalam keadaan demikian,
Di sebelah timur Hanyiru tampak panji-panji musuh berkibar, warnanya merah putih. Melihat itu, Ardaraja, putra Jayakatwang, meninggalkan pertempuran, berlaku hina dan lari menuju Kapundungan dengan tidak karuan. Yamin, 157. Agaknya, meskipun tentara Jayakatwang dengan bendera merah putihnya itu dikalahkan oleh pasukan persekutuan Raden Wijaya dan Mongol, merah putih semacam menjadi bendera yang menjadikan Raden Wijaya kagum terhadap daya juang orang-orang Kediri dalam mempertahankan martabatnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika selepas Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru yang dikenal dengan Majapahit, bendera merah putih juga nantinya dijadikan sebagai salah satu panji-panji Majapahit. Makam kuno Madura. Siapa sangka tempat ini adalah cikal bakal berdirinya Kerajaan Sampang. Kondisi situs sangat memprihatinkan dan banyak yang sudah tidak utuh lagi. Namun, menurut data arkeolog dan pakar sejarah, di pintu gapura masuk Paduraksa yang berada di komplek makam ini terdapat relief seekor naga yang terpanah tembus sampai ekornya. Relief ini dikenal sebagai Sangkala Memet yang berbunyi, naga kepanah nitis ing midi, yang berarti tahun 1546 Sakat 1624 Masehi. Tahun 1624 Masehi merupakan peristiwa pengangkatan Raden Praseno sebagai Raja Madura. Dengan gelar P. Cakraningrat I, makam Ratu Ibu, Rato Embuh. Ratu Ibu, atau Rato Embuh, bernama asli Syarifah Ambami. Beliau adalah ibu dari para raja di Madura dan ibu dari Raja Cakraningrat pertama dengan Pangeran Tengah, putra dari Panembahan Lemah Duwur, yang berjasa meletakkan dasar-dasar kepemimpinan Islam di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Raja Cakraningrat pertama memimpin mulai tahun 1624 atas perintah Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam. Ratu Ibu adalah putri dari Panembahan Ronggo dan keturunan kelima dari Sunan Giri. Selepas kepergiannya, tempat kedewaguruan beliau dijadikan sebagai makamnya. Selain makam Ratu Ibu, di area ini juga terdapat makam keluarga Kerajaan Madura, Cakraningrat I, Cakraningrat II, Cakraningrat IV, Cakraningrat V, dan Cakraningrat V.